Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 cara agar Anda nyaman berbicara di depan umum ala Panji Pragiwaksono. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan public speaking yang baik. Dan tentunya public speaking yang baik membuat Anda ketika berbicara penuh merasakan kenyamanan pada saat menyampaikan ide-ide yang telah Anda konsep. 3 cara ini saya rumuskan berdasarkan video yang saya tonton yang dibagikan oleh Mas Panji Pragiwaksono. Cara yang pertama yakni jadilah diri sendiri. Artinya, ketika Anda dapat kesempatan untuk berbicara di depan umum dalam konteks apapun, apakah Anda menyampaikan pidato? Apakah Anda menyampaikan berhubungan tentang presentasi laporan pekerjaan yang telah Anda lakukan? Atau bisa jadi Anda melakukan briefing pagi, termasuk ketika Anda melakukan business presentation, apalagi menjadi seorang narasumber ketika berada di depan umum untuk memaparkan materi yang telah Anda siapkan. Jadilah diri sendiri tanpa perlu Anda terintimidasi dengan konsep, dengan model, dengan bentuk bahwasanya bicara yang baik di depan umum itu seperti si A. Mas Tantowi Yahya seringkali mengatakan, pada saat Anda berusaha menjadi orang lain, Anda akan merasakan lelah, capek. Dan senantiasa yang ditiru itu selalu lebih baik. Makanya, ketika kita menjadi diri sendiri 100%, membuat kita menjadi enjoy, flow ketika menyampaikan pesan yang kita sampaikan. Bahkan, Mas Panji sempat mengatakan, public speaking itu sebenarnya 80% berhubungan tentang psikologis, 20%-nya lagi teknis. Artinya, ketika Anda siapapun menguasai diri saat menyampaikan sebuah ide, maka itu sudah selesai. Sebab teknis, kita akan menjadi diri kita sendiri. Sehari-hari Anda bicara seperti apa? Ada pembawaan orang-orang yang ngobrol, yang ngomong, ataupun bicara itu penuh dengan canda. Ada juga orang yang berbicara serius banget. Saya masuk kategori kalau bicara itu serius. Lalu kalau dipikir-pikir, mau jadi kayak orang lain itu kayaknya happy. Tapi ketika saya memikirkan, itu bukan saya. Inilah diri saya ketika berbicara. Pada saat saya mengatakan inilah diri saya dan kemudian saya hadir bicara kepada Anda, saya akan merasakan ya inilah pembawaan saya sehari-hari. Baik Anda ngobrol ketemu langsung, kita duduk di warung kopi lalu kita ngobrol, this is the way how to speak. Bagaimana saya membagikan sebuah ide, inilah cara saya menyampaikannya. Pun ketika Anda berbicara sesuai dengan bagaimana kebiasaan Anda sehari-hari, maka pesan yang Anda sampaikan itu pasti akan mengalir dengan baik. Karena ketika pembicaranya nyaman, bahagia, audien pun bisa menangkap sebuah emosi kenyamanan tersebut. Dan menjadi diri sendiri ini caranya yakni acceptance, teman-teman sekalian. Terimalah diri Anda, terimalah dengan logat Anda, terimalah dengan gaya Anda. Tentu konteks nanti disesuaikan. Artinya konteks dengan video-video sebelumnya udah sempat kita bahas. Lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan yakni satu frekuensi. Dengan siapa? Udah jelas, audien. Tanda, ciri dari satu frekuensi. Anda menyampaikan sebuah joke, audien tuh ketawa. Anda berbagi sebuah cerita, audien itu hanyut dalam cerita Anda, terbawa emosi mereka dengan cerita yang Anda sampaikan. Itulah yang dimaksud dengan satu frekuensi. Dan satu frekuensi ini pun impact yang mau diraih, impact yang mau dicapai, yakni sepaham. Ketika Anda menyampaikan berhubungan tentang public speaking, mereka menangkapnya tentang public speaking. Ketika saya mengatakan public speaking itu satu frekuensi,
maka yang Anda terima pun juga sama. Satu frekuensi pada saat kita berbicara. Pada saat kita berbicara dengan kondisi menjadi diri sendiri kenyamanan, maka poin nomor 2 ini pun tentunya akan mudah juga terjadi. Sepaham di sini ataupun satu frekuensi punya tanggung jawab pada diri kita untuk memastikan apa sebenarnya yang mau kita sampaikan. Ide apa yang mau kita bagikan kepada mereka. Hal apa poin yang menjadi concern kita sebagai pembicara, supaya audiens kita gampang, mudah menerimanya. Contoh, ketika saya mengatakan yang pertama, jadi diri sendiri, this is the point. Lalu kemudian saya mengatakan satu frekuensi, itulah yang disebut dengan saya ngerti, saya paham apa yang mau saya sampaikan kepada Anda. Dan saya sangat yakin Anda mengerti apa yang saya sampaikan ini, dan kita sefrekuensi, yakni kalau berbicara memastikan apa yang kita persembahkan, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita demonstrasikan kepada audiens kita, mereka mengerti dan memahami ini konteksnya tentang apa. Lalu yang ketiga, yang terakhir, fokus kepada audiens Anda pada saat Anda tampil ataupun berbicara di depan umum. Fokus kepada audiens artinya kita sudah ketika berbicara tidak asyik sendiri. Mentang-mentang poin nomor 1 tadi bahwasanya jadi diri sendiri, lalu kita lupa dengan audiens kita. Yang dimaksud dengan hadir untuk audiens, kita ngerti ini kayaknya saya udah cukup untuk menyampaikan mengantar poinnya aja. Ini sepertinya saya butuh menambahkan contoh supaya menjadi lebih konkret, dilihat dari raut wajah audiens Anda. Itu yang dimaksud dengan hadir untuk audiens. Bahkan dengan kita fokus kepada audiens menyebabkan kita menjadi lebih confident juga, karena kita tidak sibuk memikirkan deg ataupun nervous dalam diri kita. Itu manfaat lain yang bisa kita raih pada saat kita fokus untuk audiens. Pengalaman saya pribadi ketika fokus untuk audiens, kadang-kadang ada kalanya saya sendiri bertanya-tanya, itu tadi kata-katanya dari mana ya? Kok bisa sampai keluar kata-katanya yang memang pas dan cocok untuk audiens tertentu? Dan ini saya rasakan seringkali terjadi ketika saya tidak sibuk dengan diri saya sendiri. Saya tidak terbawa dengan emosi, dengan intention. Oh, setelah ini aku dianggap keren, setelah ini aku dianggap menjadi wow, materinya up to date, beda dengan yang lain. Yang ada pada saat kita fokus untuk audiens, kalau kita ingin berbagi, ya berbagi. Kalau kita mau berjualan, ya kita jualan. Itu yang dimaksud dengan fokus kepada audiens. Ini akan hadir dengan sendirinya. Tentu ketiga-tiga hal ini itu tidak boleh berdiri sendiri, karena dia ini memang satu dengan yang lain, saling berhubungan erat. Ketika Anda nyaman, maka bisa membuat Anda menjadi satu frekuensi dengan audiens Anda, dan kemudian Anda pun gampang untuk berfokus kepada pendengar Anda pada saat Anda berbicara. Lakukan 3 tips ini, 3 hal ini, maka saya yakin insya Allah Anda akan bisa nyaman berbicara di depan umum. Saya Rahman Syah, sampai berjumpa di tips video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.